Teori behaviorisme. Behaviorisme merupakan salah satu aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmania dan mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu belajar. Dalam konsep behavioral, perilaku manusia merupakan hasil belajar sehingga dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi belajar. Teori behaviorisme sangat menekankan perilaku atau tingkah laku yang dapat diamati. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam teori behaviorisme. 1. Stimulus dan respon stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya alat peraga, gambar, atau chart tertentu dalam rangka membantu belajarnya. Sedangkan respon adalah reaksi siswa terhadap stimulus yang telah diberikan oleh guru tersebut. Reaksi ini haruslah dapat diamati dan diukur. 2. Reinforcement atau penguatan adalah segala bentuk respon, apakah bersifat verbal ataupun nonverbal, yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku peserta didik, yang bertujuan untuk memberikan informasi atau feedback atau umpan balik bagi si penerima atau peserta didik. Satu, Ivan Petrovich Pavlov 1849 sampai 1936. Classic conditioning adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Mula-mula, ia menunjukkan makanan kepada anjing yang sedang kelaparan dan mengeluarkan air liur. Kemudian, Pavlov membunyikan bel yang diteruskan dengan pemberian makanan kepada anjing. Selanjutnya, dalam penelitian Pavlov, yang terjadi adalah ketika bel dibunyikan, maka pada saat yang sama anjing mengeluarkan air liurnya. Anjing merespon bel tersebut dengan air liur meskipun tanpa adanya makanan. Classical conditioning telah terjadi. John Brodus Watson, 9 Januari 1878 sampai 25 September 1958. Watson merupakan salah satu tokoh yang meyakini bahwa prinsip belajar pada manusia maupun hewan tidak memiliki perbedaan. Kesamaan belajar dari makhluk hidup adalah memerlukan kondisi tertentu. Watson mengembangkan teori belajar dari Ivan Pavlov dan mengemukakan mengenai teori hubungan rangsangan dan tanggapan. Ia berpendapat bahwa belajar merupakan hasil dari refleks atau tanggapan yang terjadi melalui rangsangan pengganti. Bentuk refleks atau tanggapan ini di antara lain rasa takut, rasa cinta, dan kemarahan. Pembentukan hubungan antara rangsangan dan tanggapan tersebut menurut Watson diakibatkan oleh adanya pengondisian. Jadi, walaupun dia mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, namun dia menganggap faktor tersebut sebagai hal yang tidak perlu diperhitungkan karena tidak dapat diamati. Tiga, Edward Lee Thorndike 31 Agustus 1874 sampai 9 Agustus 1949. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera atau suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk bereaksi atau berbuat. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar yang dapat pula berupa pikiran, perasaan atau gerakan, atau tindakan akibat adanya rangsangan.
eksperimen kucing lapar yang dimasukkan dalam sangkar, diketahui bahwa supaya tercapai hubungan antara stimulus dan respon, perlu adanya kemampuan untuk memilih respon yang tepat serta melalui usaha-usaha atau percobaan-percobaan dan kegagalan-kegagalan terlebih dahulu. Clark Leonard Hull, 24 Mei 1884 sampai 10 Mei 1952. Clark Hull juga menggunakan variabel hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian belajar. Namun dia sangat terpengaruh oleh teori evolusi Charles Darwin. Bagi Hull, seperti halnya teori evolusi, semua fungsi tingkah laku bermanfaat terutama untuk menjaga agar organisme tetap bertahan hidup. Oleh sebab itu, Hull mengatakan kebutuhan biologis atau drive dan perluasan kebutuhan biologis drive reduction adalah penting dan menempati posisi sentral dalam seluruh kegiatan manusia, sehingga stimulus atau stimulus dorongan dalam belajar pun hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis. Hipotetiko-deduktif teori adalah teori belajar yang dikembangkan Hull dengan menggunakan metode deduktif. Hull percaya bahwa pengembangan ilmu psikologis harus didasarkan pada teori dan tidak semata-mata berdasarkan fenomena individual atau induktif. Lima, Edwin Ray Guthrie, 9 Januari 1886 sampai 23 April 1959. Asas belajar Guthrie yang utama adalah hukum contiguity, yaitu contiguity dapat diartikan sebagai rangkaian peristiwa, hal-hal atau benda-benda yang terus saling berkait antara satu dengan lainnya. Teori ini dikembangkan oleh Edwin Ray Guthrie 1886 sampai 1956. Guthrie menegaskan bahwa kombinasi stimulus yang muncul bersamaan dengan satu gerakan tertentu, sehingga belajar adalah konsekuensi dari asosiasi antara stimulus dan respon tertentu. Oleh karena itu, dalam kegiatan belajar, peserta didik perlu sering diberi stimulus agar hubungan stimulus dan respon bersifat lebih kuat. 6. Burrhus Frederick Skinner, 20 Maret 1904 sampai 18 Agustus 1990. Dalam teori belajar Skinner, belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku secara progresif. Belajar juga dipahami sebagai suatu perilaku pada saat orang belajar dan responnya menjadi baik. Pada dasarnya, teori Skinner mendefinisikan belajar sebagai proses perubahan perilaku pada diri siswa yang dicapai sebagai hasil belajar tersebut melalui proses penguatan perilaku yang dilakukan oleh seorang guru. Penerapan teori Skinner yaitu penguatan positif. Misalnya, ketika telah selesai menjelaskan pelajaran, kemudian guru meminta siswa untuk mengajukan pertanyaan dari materi yang dijelaskan oleh guru. Jika siswa ingin bertanya, guru akan memberikan reward berupa pujian atau hadiah. Tujuh, Albert Bandura, 4 Desember 1925 sampai 26 Juli 2021. Bandura menekankan teorinya pada proses belajar tentang respon lingkungan. Oleh karenanya, teorinya disebut teori belajar sosial atau modeling. Prinsipnya adalah perilaku merupakan hasil interaksi resiprokal antara pengaruh tingkah laku, kognitif, dan lingkungan. Inti utama dalam teori ini adalah bahwa dalam belajar tidak hanya ada reinforcement dan punishment saja, namun menyangkut perasaan dan pikiran. Teori belajar sosial menyatakan tentang pentingnya manusia dalam proses belajar yang disebutnya dengan sebutan proses kognitif. Persamaan inti dari setiap tokoh behaviorisme. Ketujuh teori behaviorisme ini menjelaskan bahwa dalam proses belajar pasti melibatkan adanya stimulus dan respon yang kemudian akan ada perubahan tingkah laku dalam diri seseorang yang belajar. Jadi, perubahan tingkah laku tersebut sebagai akibat dari adanya interaksi antar stimulus dan respon.
Ketujuh teori ini berpendapat bahwa setiap anak manusia lahir tanpa warisan kecerdasan, warisan bakat, dan warisan lain yang bersifat abstrak. Implementasi teori behaviorisme dalam pembelajaran. 1. Memberikan umpan balik pada hasil kerja siswa. Seperti memberikan apresiasi. Contohnya, memberikan apresiasi dengan memuji dengan bahasa daerah siswa masing-masing. 2. Memberikan motivasi kepada siswa. Ini bertujuan supaya siswa-siswa tetap bersemangat di dalam pembelajaran. Contohnya, memberikan motivasi dengan bercontoh kepada budaya daerah lain. 3. Memberikan hadiah, yaitu guru bisa memberikan sebuah pertanyaan kepada siswa dan siswa yang menjawab benar akan diberi hadiah. Contohnya, memberikan hadiah berupa hadiah dari ciri khas budaya daerah lain. Kesimpulan, belajar adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan perubahan secara menyeluruh. Perubahan yang terjadi menuju pada perubahan ke arah positif. Dalam proses pembelajaran berlangsung, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi anak dalam memahami dan menerima materi yang diajarkan. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri, sedangkan faktor eksternal meliputi motivasi, belajar anak, keadaan fisik anak, bakat dan minat anak, dan lain-lain. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang menekankan pada tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar behavioristik berpengaruh terhadap pengembangan teori pendidikan dan pembelajaran yang dikenal dengan aliran-aliran behavioristik. Teori belajar behavioristik dengan model hubungan stimulus-respon mendudukkan siswa yang belajar sebagai individu yang pasif. Sekian dan terima kasih.